What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja selesai menyaksikan The Last of Us episode 8. Gila episode 8 The Last of Us di luar ekspektasi. Ini di atas justru ya, karena jujur sejauh ini episode 8 adalah episode terbaik dari seluruh episode The Last of Us yang udah ada, ngalahin episode 1, episode 3 apalagi, 7 apalagi. Episode 8 ini bener-bener gila ya. Haru, bahagia, tangis, bener-bener actionnya ada, sadisnya ada gitu. Perkembangan karakter dari Ellie ini yang cuman bocil biasa gitu ya, tiba-tiba jadi sekeren ini. Gue tuh wah speechless banget dengan episode 8. Dan ya beruntungnya episode 8 ini udah diantarkan kisahnya dengan episode 1 sampai 7. Itu keunggulannya kenapa yang kita ngomong bahwa episode 8 ini episode terbaik, karena development karakter dari Joel, Ellie di sini keren banget guys. Mereka bener-bener wah, meskipun nggak ada Cordyceps, nggak ada infected di sini, nggak ada zombie-zombian gitu ya. Meskipun ini film infected tapi nggak ada infected, nggak masalah. Ini adalah benar-benar film survival yang keren banget. Minim adegan-adegan yang kayak gitu, tapi fokus dengan cerita utama dalam gamenya. Wah, keren sih. Gue masih speechless nonton The Last of Us episode 8. Dan gue juga baru ngeliat trailer dari episode 9 yang melanjutkan apa yang terjadi di episode 8, tambah pecah lagi gitu ya. Dan apakah nanti sama kayak di gamenya di episode 9 itu kita nggak tahu ya. Kan digadang-gadang bakal ada season kedua dari The Last of Us. Apakah sampai sejauh itu? Mudah-mudahan sampai di ujung kayak di gamenya gitu ya. Gue nggak mau terlalu spoiler, mungkin kalian nggak main gamenya gitu ya. Nah, sekarang izinkan gue sedikit memberikan tanggapan dan juga review terkait dengan The Last of Us episode 8 ini. Di awal episode kita melanjutkan kisah dari episode 7, di mana di sini Joel masih terkapar lemas karena bekas lukanya yang benar-benar kayak udah infeksi gitu ya. Dan itu kan dijahit sama Ellie, dijahit kayak ngejahit jahit orang amatir gitu ya, kayak ngejahit baju gitu ya. Dan akhirnya sama persis kayak di gamenya, Ellie ini keluar untuk mencari makan untuk Joel. Dan akhirnya dia nembak rusa, dan itu mirip banget dengan gamenya. Setelah Ellie ini berhasil menembak rusa besar itu, tiba-tiba ia bertemu dengan David, dan itu mirip banget juga dengan dalam game. Yang pada akhirnya di series The Last of Us ini mereka bertukar obat-obatan untuk si Joel ini, dan si David dapat rusanya itu. Tapi tidak sesimpel itu guys ceritanya di sini. Ternyata David ini punya maksud lain dan tahu bahwa sebenarnya si Ellie ini adalah bagian dari orang yang membunuh anggotanya di akhir dari episode 6 ya, kalau nggak salah ya, 6 ya. Dan ya di sini kita akan melihat gimana lucunya Ellie setelah mendapatkan penicillin ini. Dia tuh kayak bener-bener ini kocak sih ya, antara kocak, sedih atau gimana, dia langsung coblos tuh jarum suntik ke lukanya. Gue belum pernah ngelihat orang nyuntik penicillin langsung di lukanya. Orang di mana-mana mungkin di pantat gitu ya, atau di mana gitu ya. Ini kok langsung ke lukanya? Apakah emang biasa kayak gitu? Kayaknya nggak biasa gitu guys ya. Dan gue seneng banget di sini Ellie benar-benar survival, dan di sini benar-benar try hard untuk menyelamatkan Joel. Gue pikir di sini Joel di akhir kan kita lihat bahwa Joel hampir dibunuh oleh anggota dari kanibal ini, anggota dari David. Ternyata dia bangkit di kegelapan, boom, langsung ditoblos. Dan berkat penicillin Ellie yang langsung coblos di lukanya si Joel itu, kayaknya itu salah satu pengaruh gitu guys ya. Dan yang gue suka adalah dari The Last of Us episode 8 ini sama sekali nggak lari dari materi asli di dalam gamenya, dimana David ini tetap menjadi kanibal, tapi di sini dibuat lebih dramatis lagi. Dan kita nggak diperlihatkan secara gamblang bahwa itu kanibal kan dari awal. Cuman kalau dari bentuk daging-daging yang dibawa gitu kan, itu daging apa? Rusa gitu. Gue langsung lihat anjir itu daging manusia gitu ya. Dan ini sih parah sih series ini. Kalau The Walking Dead itu kan terlalu panjang episodenya, akhirnya membuat penonton fans jenuh. Justru dengan hanya dibatasi 9 episode, menurut gua ini pas banget dengan cerita yang diantarkan di The Last of Us ini. Dan terbukti bahwa dengan episode hanya 9, kita wah benar-benar merasa keren banget di sini. Momen-momen setiap anggota dari David ini yang makan daging manusia itu tuh benar-benar wah, mengerikannya tuh di level yang berbeda gitu. Enggak yang tiba-tiba bunuh orang langsung dicopot dagingnya dimakan langsung. Itu kan dramatis gitu, sisi dramatisnya gitu benar-benar
kelihatan, dan ini meyakinkan kita bahwa ini adalah di akhir zaman. Kalau yang di episode 3 kan kayak hubungan-hubungan kayak gitu belum terlalu yakin lah, sekarang pun banyak yang kayak gitu ya. Tapi kalau udah kanibal gitu demi untuk keberlangsungan kelompoknya itu, wah itu sih parah sih. Gue masih speechless sih untuk melihat episode 8 ini. Secara keseluruhan gue bener-bener suka dengan development karakter dari Joel, Ellie, sang villain utama si David ini bener-bener yang terbaik di antara villain-villain sebelumnya, bahkan mungkin terbaik daripada Cordyceps itu sendiri, yang ngeri banget gitu di sini David. Kalau David di dalam game setahu gue nggak sengeri ini gitu ya. Gue nggak main gamenya tapi gue sedikit tahu lah gitu, nggak sengeri yang kayak di series ini. Dan kehadiran David sebagai villain utama di sini tuh justru memperjelas bahwa di game itu sebenarnya David ngeri gitu ya. Di sini apalagi dia hampir memperkosa Ellie kan, yang membuat Ellie benar-benar marah gitu ya. Dan itu sih keren banget dengan acting mereka, chemistry mereka, wah dapet banget gitu guys. Pengembangan karakter dari Ellie yang udah gue jelaskan di awal tadi itu keren banget guys. Dia udah bener-bener ngebentuk karakternya dari episode pertama sampai 7 dan sekarang hadir di episode 8. Wah itu keren banget. Ternyata episode 7 benar-benar berguna untuk mengantarkan karakter Ellie ini. Kita akhirnya tahu kan background dia gimana hubungannya dengan si Riley, dan akhirnya sekarang dia bisa survive sendiri tanpa bantuan Joel. Dan di dalam game pun kayak gitu, Ellie berhasil membunuh pasukan dari kanibal David ini, dan akhirnya diakui oleh si Joel bahwa Ellie ini sudah bisa dipercaya, dan makanya dia menganggap Ellie itu sebagai anaknya sendiri, pengganti dari Sarah yang udah lama meninggal. Dan ternyata di akhir episode 8 sama persis kayak di dalam gamenya, bahwa akhirnya Joel ini memanggil Ellie ini sebagai anaknya guys. Dan itu haru banget guys, di ending tuh gila, akhirnya sampai gitu ya. Gue nggak tahu, mungkin kalian yang ngikutin gamenya pasti lebih haru dari ini lagi, karena gue jujur nggak main gamenya gitu ya. Tapi gue sering lihat youtuber yang main gamenya, itu aja gue aja terharunya dan juga emosi gue bener-bener kelihatan di episode 8 ini, apalagi kalian yang main gamenya gitu guys. Meskipun Cordyceps dan juga orang-orang terinfeksi nggak ada di film ini, bener-bener ini langkah yang sempurna gitu. Gue berharap sih film-film zombie ataupun series-series di luar sana yang berhubungan dengan zombie bisa menerapkan konsep kayak gini. Dan bisa gue bilang bahwa The Last of Us adalah salah satu adaptasi game terbaik sejauh ini di antara proyek-proyek sebelumnya kayak film dan sebagainya. Tuh kayaknya ini lebih gila lagi gitu guys. Gue sangat puas dengan yang dihadirkan di episode 8, dan sekarang gue benar-benar gak sabar menyaksikan episode 8, melihat gimana perjalanan Ellie dan Joel. Apakah dia berhasil bertemu dengan Firefly atau justru dilanjutkan nanti di season kedua, itu sih masih buat penasaran. Tapi jujur dari hati yang terdalam, gue benar-benar berharap bahwa si Joel ini akan bertemu dengan para Firefly dan juga mengantarkan Ellie, dan pada akhirnya boom kayak gitu ya ceritanya. Dan di sini juga yang menarik adalah Troy Baker akhirnya hadir. Buat teman-teman yang nggak tahu, Troy Baker ini adalah teman dari David tadi, itu aktornya. Dia inilah yang mengisi suara dan juga penggambaran visual dari Joel di versi gamenya, dan akhirnya dia masuk ke versi series ini. Gue juga cukup suka dengan dia di sini, walaupun dia sebagai cameo, tapi kehadirannya tuh benar-benar membuat film ini lebih original lagi gitu guys. Dan episode 9 kabar-kabarnya ibu dari Ellie, Anna, itu adalah bagian dari game The Last of Us juga. Kita akan lihat nanti gimana actingnya. Dan ya, di akhir review gue benar-benar suka dengan episode 8, dan sekali lagi episode 8 The Last of Us adalah episode terbaik sejauh ini dari seluruh episode dari The Last of Us yang pernah ada. So di review kita memberikan skor untuk The Last of Us episode 8 9 dari 10. Gimana menurut kalian? Kalau kalian udah nonton, berapa skor yang kalian berikan untuk The Last of Us episode 8? Tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.